Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Amma ba'du. Apabila ada seorang wanita yang keluar darah melebihi 15 hari, kemudian wanita tersebut pernah haid dan suci sebelumnya, dan wanita ini tidak bisa membedakan warna darah atau tidak memenuhi syarat tamyiz. Nah, tapi si wanita ini ternyata lupa pada adat haidnya. Yang ia lupa adalah jumlah hari haid terakhirnya. Sedangkan pada awal permulaan keluar darahnya ia ingat karena langsung mencatat. Bila wanita mengalami kondisi seperti ini, maka dalam hal menghukumi mana haid dan mana istihadahnya, ini terbagi menjadi 3. Hari yang haid dihukumi haid. Ya, ini haram untuk melaksanakan hal-hal yang memang diharamkan untuk wanita haid. Seperti haram sholat, haram tawaf, haram puasa. Kemudian haram berdiam diri masjid, haram baca Al-Quran dengan niat untuk kiroah. Kemudian haram membawa mushaf dan yang lainnya. Kemudian yang kedua, hari yang mana dia itu yakin suci, dia dihukumi sebagaimana wanita suci. Dia wajib untuk beribadah, kemudian dia boleh untuk berhubungan suami istri walaupun dalam kondisi keluar darah. Dan ibadah yang dia lakukan dalam selama waktu istihadah ini, jadi dalam kondisi keluar darah di hari suci, maka ini ibadahnya itu sah, tidak perlu diqodho. Sholatnya sah, puasanya juga sah. Kemudian yang ketiga, hari yang ragu apakah ini adalah hari haid atau hari istihadah, maka dihukumi sebagaimana wanita mutahayyirah atau wanita yang bingung. Yang mana telah dijelaskan dalam video sebelumnya, kalau wanita mutahayyirah itu dia dihukumi sebagai wanita haid dalam beberapa hal dan dihukumi sebagai wanita suci dalam beberapa hal. Seperti dia dihukumi sebagai wanita haid dalam hal dia haram baca Al-Quran di luar sholat, dia haram untuk membawa Al-Quran, dia haram untuk berhubungan suami istri, dan yang lainnya. Kemudian dalam hal yang lain dihukumi seperti wanita suci, dia wajib sholat, dia wajib puasa Ramadan, kemudian dia juga wajib untuk tawaf kalau sedang dalam keadaan berhaji. Dan ketika ditalak pun talaknya itu tidak haram karena dia dihukumi sebagaimana wanita suci kalau dalam kondisi talak. Nah, dalam hal ibadahnya ini, sholatnya ini, karena dia dihukumi sebagai wanita mutahayyirah, setiap melakukan sholat itu harus melaksanakan mandi wajib terlebih dahulu. Karena dimungkinkan sebelum melaksanakan sholat itu ada saat terputusnya darah atau perpindahan darah dari haid menjadi darah istihadah. Sehingga setiap kali mau melaksanakan sholat harus mandi wajib dulu. Nah, untuk pembahasan lengkap mengenai bagaimana wanita mutahayyirah ini melakukan sholat dan juga puasa, bisa dilihat di video yang lain pada pembahasan tentang wanita mutahayyirah di channel Diary Anas. Kemudian contohnya seperti apa? Nah, contohnya ini adalah seperti wanita yang dia itu mengalami keluar darah. Nah, dia ingat keluar darahnya itu karena langsung pas keluar darah itu dia lingkari hari keluar darahnya. Ternyata si keluar darahnya ini melebihi 15 hari. Umpamanya ini keluar darahnya itu sampai dengan 40 hari. Maka ketika ia mengingat-ingat lagi hari haid terakhirnya, dia bukalah kalender sebelumnya. Jadi kan dia mengalami keluar darah selama 40 hari. Ketika dia mau mengembalikan mana haid dan istihadahnya ini kepada adatnya atau kepada haid terakhir, dia buka kalender sebelumnya. Ternyata di kalender sebelum mengalami istihadah, di bulan sebelumnya, yang dia tandai hanya hari keluar darah. Sedangkan hari sucinya dia tidak menandainya karena lupa. Nah, pada kondisi ini dia kan jadi
ragu apakah haidnya itu hanya 1 hari, ataukah 2 hari, ataukah 3 hari, atau bahkan 15 hari. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai contoh dari mustahadoh yang nomor 6 ini akan dijelaskan pada kalender. Contohnya wanita yang keluar darah selama 40 hari. Ketika keluar darah yakni pada tanggal 20 Juni. Dia lingkari pada tanggal 20 Juni ini dia keluar darah. Nah, ketika keluar darah ternyata di hari kedua masih keluar, hari ketiga masih keluar, hari keempat masih keluar. Ternyata sampai melebihi 15 hari dan di sini sampai dengan 40 hari. Jadi berhentinya darah itu di tanggal 29 Juli. Nah, dari yang 40 hari ini berapa harikah haidnya dan berapa harikah istihadahnya? Karena warna darah yang keluar itu sama, merah semua, umpamanya, maka ia tidak bisa dihukumi sebagai wanita mumayyizah, tapi dihukumi sebagai wanita ghairu mumayyizah, yang mana haidnya dan sucinya dikembalikan kepada haid dan suci yang terakhir. Sehingga dilihatlah bulan sebelumnya. Nah, pas dilihat bulan sebelumnya, yakni bulan Mei, ternyata yang dia tandai di kalender itu hanya hari keluar darahnya saja, hari permulaan keluar darah. Sementara hari berhentinya darah tidak ditandai, sehingga tidak tahu berapa jumlah haidnya. Apakah itu haidnya hanya 1 hari saja, atau haidnya 2 hari, atau 3 hari, atau bahkan 15 hari, dia tidak tahu. Nah, dalam kondisi seperti ini berarti dia ingat awal permulaan keluar darah namun lupa jumlah hari haid terakhir. Sehingga hari yang yakin haid, ini yakin haid, tanggal 20 yakin haid, ini dihukumi sebagaimana wanita haid. Dan hari yang ragu antara haid dan suci dihukumi sebagai wanita mutahayyirah. Nah, yang mana wanita mutahayyirah itu dia dihukumi sebagai wanita haid dalam beberapa hal, yakni dalam hal berhubungan suami istri itu haram, membaca Al-Quran di luar sholat itu haram, kemudian membawa Al-Quran juga haram, dan yang lainnya. Tapi dalam hal yang lain seperti sholat tetap wajib, puasa Ramadan tetap wajib, kemudian talak yang dijatuhkan oleh suaminya tidak haram. Nah, ini dihukumi sebagai wanita suci dalam beberapa hal, dan juga ketika akan melaksanakan sholat dia wajib mandi jinabah dahulu atau mandi wajib dulu. Setiap mau sholat duhur, mau sholat maghrib, mau sholat isya, pokoknya sebelum melaksanakan sholat wajib untuk melaksanakan mandi jinabah, sebagaimana pembahasan tentang wanita mutahayyirah pada video sebelumnya. Nah, yang dihukumi sebagai wanita mutahayyirah itu berarti kita ambil maksimal haid yang terbanyak adalah 15 hari. Nah, maka dari hari kedua sampai dengan hari ke-15 itu dihukumi sebagai wanita mutahayyirah. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, berarti sampai dengan tanggal 4 Juli. Nah, lalu dari tanggal 5 sampai dengan tanggal 29 ini hukumnya bagaimana? Nah, kalau dari tanggal 5 ini hukumnya suci. Lalu sampai kapan dihukumi sucinya atau dihukumi istihadahnya? Nah, dihukumi sucinya itu sampai hari terakhir siklusnya. Dilihatlah di sini siklusnya berapa hari. Nah, siklus kan adalah penjumlahan antara haid dan suci. Berarti sampai dengan kemudian keluar haid lagi. Nah, itu adalah hari terakhir sucinya adalah berarti hari terakhir siklusnya. Nah, di sini kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35.
Nah, berarti sampai dengan tanggal 19 Juni ini 35 hari. Siklusnya berarti 35 hari. Maka kita hitung dari sini 35 hari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35. Berarti sampai dengan tanggal 24. Nah, berarti ini berapa hari? Ini kan hari tadi ke-15. Ini berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti 20 adalah hari yang yakin sucinya. Jadi berlaku hukum wanita istihadah, yakni tetap wajib sholat dan sholatnya juga sah, puasanya sah kalau misalkan ini bertepatan bulan Ramadan. Kemudian mau melakukan hubungan suami istri pun boleh, tidak haram, walaupun dalam kondisi keluar darah. Nah, lalu sisanya yang 5 hari ini 1, 2, 3, 4, 5. Ini hukumnya apa? Ini hukumnya haid semua. Loh, kenapa tidak dikembalikan ke hukum mustahadoh? Karena dikembalikan ke hukum mustahadoh itu apabila keluar darah lebih dari 15 hari. Ini hanya 5 hari. Jadi hukumnya yang 5 hari ini adalah haid semua. Nah, lalu bagaimana jika keluar darahnya itu sampai dengan menahun, umpamanya sampai 1 tahun. Dan ketika keluar darah pertama, awal permulaan istihadohnya ini, yang selama 1 tahun ini kan ada permulaannya. Nah, permulaannya ini tidak dituliskan. Dan dia baru menyadari tentang hukum istihadah ini di pertengahan. Ketika di pertengahan ini, dia ditanya berapa jumlah haid terakhirnya. Ternyata dia tidak menuliskan. Kemudian kapan awal permulaan keluar darahnya, dia juga tidak menuliskan. Maka dalam kondisi seperti ini tidak masuk ke dalam golongan mustahadoh yang nomor 6, tapi masuknya ke dalam mustahadoh yang nomor 5, yakni mutahayyirah mutlaqah, yang mana setiap hari full selama 1 tahun ini dia dihukumi sebagai wanita yang haid dan juga istihadoh sekaligus. Itulah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga apa yang saya sampaikan mudah difahami dan bermanfaat. Sampai berjumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.